pasca gugatan Mahkamah Konstitusi diputuskan, 0301 ditolak, ada sebuah kesempatan PDI Perjuangan melanjutkan ke PT UN. Ini sebuah jalan yang terbuka. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda PDI Perjuangan tidak menerima, meskipun sebelumnya Mas Ganjar sudah menerima, atau ya ini adalah sebuah jalan demokrasi dan harus dilalui? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini bukan berarti PDI Perjuangan tidak mau terima putusan MK. Jelas kemarin PDI, khususnya Mas Ganjar sebagai calon dari PDI Perjuangan, menerima keputusan Mahkamah Konstitusi karena final and pending, final dan mengikat. Tetapi nggak taunya ada sebuah usaha lain bagaimana tentang status Mas Gibran, yaitu di PT UN. Dan kata Pak Gayus Lumbun, ada sebuah kesempatan karena diperbolehkan untuk disidangkan, dan di sini PDI Perjuangan akan berjuang. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan mungkinkah ini akan menghadirkan hal yang baru selain putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebetulnya targetnya apa sih PDI Perjuangan kok sampai ini tetap dilaksanakan. Pertama kita baca di CNN Indonesia, atau di Viva dulu aja. Usai putusan MK, PDIP pastikan gugatan di PT UN jalan terus, tidak kendor. Kemudian di Detik, PDIP, PT UN anggap gugatan kami ke KPU layak disidangkan. Kemudian di Kompas, Hasto, gugatan PDIP di PT UN tetap lanjut walau sudah ada putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah di Metro, PDIP bakal gugat hasil Pilpres ke PT UN. Kita pilih yang di Kompas dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Hasto, gugatan PDIP di PT UN tetap lanjut walau sudah ada putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jakarta, Kompas TV, DPP PDI Perjuangan meneruskan gugatan terhadap KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara. PT UN, meski Mahkamah Konstitusi MK telah memutuskan pada sidang kemarin 22 April mulai jam 9 sampai menjelang maghrib, dan putusannya adalah final dan mengikat, menolak semua permohonan pemohon. Meskipun kita paham semuanya, di situ ada dissenting opinion. Ada 3 hakim MK, yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. Eni, dan Prof. Arif Hidayat yang dissenting opinion. Berbeda dengan 5 hakim MK yang lain. PDIP, kata Hasto, terus memperjuangkan dugaan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan setiap ruang hukum yang ada, termasuk di PT UN. PDIP terus berjuang menegakkan demokrasi dan konstitusi untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu ke depan yang demokratis, jujur, serta adil. Perjuangan itu terus ditempuh salah satunya melalui upaya hukum di PT UN. Wah, ini kata Sekjen PDI Mas Hasto. Selanjutnya tim hukum PDI Perjuangan resmi mendaftarkan gugatan terhadap KPU, maksudnya ke PT UN, gugatan terhadap PT UN Selasa pada 2 April. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu ini sebetulnya. Gugatan itu diajukan karena KPU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Dalam gugatan yang terregistrasi dengan nomor perkara 133-G-2024-PT UN Jakarta itu, PDI menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.
Jadi menerima itu adalah tindakan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam gugatan ini adalah berkenaan tindakan KPU sebagai penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu karena telah menyampingkan syarat usia minimum cawapres, yaitu terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka, kata Bang Hasto. Ini juga disampaikan oleh Gayus Lumbun sebagai Ketua Tim Hukum PDIP di kantor PTUN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menjelaskan Gibran belum berusia 40 tahun sebagai syarat minimum usia pendaftaran Capres-Cawapres sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Bahkan ketika KPU menerima Gibran sebagai kandidat Cawapres, lembaga penyelenggara pemilu itu masih memberlakukan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang juga mengatur tentang syarat usia Capres-Cawapres yang menyatakan bahwa usia minimal bagi Capres-Cawapres adalah 40 tahun. Bagaimana putusan MK kemarin? Oh, kita lanjutkan dulu. Nah itu, intinya adalah Peraturan KPU 19 dan Peraturan KPU nomor 6. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mungkin kalian menjadi bingung karena kemarin sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi di sini ada proses persidangan yang akan dimulai untuk PTUN. Gibran tidak cukup untuk sebagai cawapres karena melanggar Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2023. Bagaimana kalian? Apakah ini pertanda PDI belum puas atau ini adalah sebagai entry point bagi PDIP untuk menjadi oposisi di pemerintahan? Menurut analisis saya, pertama, saya melihat bahwa PDI Perjuangan waktu kemarin diwakili oleh Mas Ganjar, karena dia adalah sebagai calon dari PDI Perjuangan, itu memberikan selamat kepada Pak Prabowo, Mas Gibran, meskipun tidak langsung tekstual begitu, selamat kepada pemenang di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanda bahwa semua sudah memahami putusan Mahkamah Konstitusi itulah final dan mengikat. Maka tidak ada sebuah proses yang dipermasalahkan. Jadi, tema yang kita angkat hari ini bukan berarti menafikan, meniadakan produk Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Tetapi ini berjalan sebelum proses di Mahkamah Konstitusi selesai. Karena didaftarkan oleh tim PDI Perjuangan, Gayus Lumbun, ketuanya, itu adalah pada tanggal 2 April 2024. Sehingga analisa yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan berjalan lanjut terus untuk mencari sebuah keadilan kebenaran. Menurut saya ini juga masuk akal bahwa kemarin sudah mendengarkan putusan MK. Dalam bahasa putusan MK itu adalah menolak semua permohonan pemohon dan tidak ada masalah terkait dengan berbagai yang diajukan, meskipun ada 3 dissenting opinion, yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. Eni, sama Prof. Arif Hidayat, tetapi 5 lainnya mengatakan tidak ada masalah, sehingga keputusan secara kolektif itu adalah tidak ada masalah. Sehingga permohonan pemohon 01 dan 03 ditolak. Secara otomatis mengatakan bahwa ya Prabowo Gibran adalah sebagai pemenang. Dan langsung Mas Ganjar memberikan ucapan selamat apresiatif. Nah, ini proses di PTUN itu mulai 2 April. Kalau kita melihat 2 April dalam tahapan yang ada di Mahkamah Konstitusi, waktu itu ya dalam proses persidangan, maka sebetulnya tidak ada masalah terkait dengan hal ini. Sehingga
ini bukan dalam rangka menafikan putusan MK, tapi ini adalah tahapan di PT UN yang harus dijalankan dengan tahapan yang ada di PT UN. Kalau Mahkamah Konstitusi, tahapannya itu adalah 14 hari sudah diputus, dan sidangnya cepat, begitu juga ada masa sidangnya. Kalau PT UN, ya kita mengikuti aturannya PT UN, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, ini bukan berarti menolak putusan MK, tetapi ini adalah Gayus Luman sebagai ketua tim hukumnya PD Perjuangan akan berlanjut mencari sebuah kebenaran terkait dengan pasal atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 dan Undang-Undang 6 Tahun 2023. Apakah PT UN bisa menerima ketika proses proses KPU, Komisi Pemilihan Umum, menerima pendaftaran, padahal di dalam persyaratannya di peraturan KPU 6 dan 19 itu usia calon wakil presiden adalah 40 tahun. Kemudian analisis yang ketiga, apakah ini pertanda bahwa PD Perjuangan tidak menerima? Jelas tidak. Maksudnya tetap menerima PD Perjuangan putusan. Apakah ini pertanda adalah sebuah strategi PD Perjuangan untuk taruh menyapa? Ya mungkin iya, mungkin tidak, tetapi minimal ini sebagai modal bagi PD Perjuangan menunjukkan kepada khalayak bahwa PD Perjuangan mempunyai perhatian terhadap pembangunan demokrasi. Pada posisi sekarang adalah posisi yang tidak menjadi bagian dari pemerintah, tapi menjadi kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Pada kesempatan ini menuju kepada sebuah pemerintahan itu juga kritis, apalagi nanti ketika PD Perjuangan di luar dari pemerintahan, lebih kritis lagi. Dan ini bukan berarti tidak mau terima, sudah menerima, dan ini bukan berarti menafikan hukum yang bukan. Ini adalah sebuah usaha menampilkan kebaikan untuk mendemokratisasi negeri. Pecinta masa depan kita akan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi, maka kita ikuti saja yang terjadi di PT UN. Mungkin kalian bertanya, gimana kalau nanti PT UN mengatakan mengabulkan permohonan pemohon? Maksudnya adalah Mas Gibran didiskualifikasi. Kalau menurut pemahaman saya, PT UN itu adalah memberikan putusan terhadap penyelenggara pemilu. Apakah berani kemudian penyelenggara pemilu mencabut aturannya, pendaftaran dan sebagainya? Tapi mungkin sebagian kalian, wah nggak mungkin itu PT UN. Ya seakan-akan sekarang aja memberi angin surga terhadap mereka yang bermasalah khususnya 03. Ya pasti ada sebagian dari kalian mengatakan begitu. Tetapi sebagian juga berbeda, bahwa yang terjadi dengan proses ini sesudah putusan Mahkamah Konstitusi ya sudah selesai. Tidak boleh ada yang ganggu-ganggu atau menggugat. Meskipun PT UN pada kesempatan ini memberikan kesempatan untuk pecinta masa bahagia, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah PDIP dan PT UN, Mas Ganjar dan Mahkamah Konstitusi, semuanya bukan untuk karena benci, tapi untuk membangun negeri. Dengan caranya pada posisi sebagai rezim terdepan untuk memimpin, dalam sebagai oposisi, sebagai orang yang selalu mengingatkan. Saya berharap Mas 1 dan 03 akan menjadi kelompok oposisi, jadi kelompok lawan, bukan musuh. Kalau lawan itu adalah teman diskusi yang baik untuk membangun negeri, tetapi kalau musuh itu berbeda lagi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.